Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran administrasi transaksi. Kita hari ini masuk ke KD kelima. Untuk pengetahuan 3.5 yaitu menganalisis dokumen transaksi penjualan. Sedangkan keterampilannya 4.5 membuat administrasi transaksi penjualan. Tujuan pembelajaran yaitu menganalisis dokumen transaksi penjualan meliputi faktur dan nota pada transaksi penjualan. Ruang lingkup transaksi penjualan. Transaksi bisnis adalah kegiatan atau kondisi ekonomi yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi suatu perusahaan. Dalam dunia perdagangan, berbagai kegiatan usaha manufaktur yang memproduksi barang-barang, usaha dagang yang melakukan pendistribusian barang dagangan, dan usaha jasa pada akhirnya akan bermuara pada kegiatan penjualan barang atau jasa. Ruang lingkup kegiatan penjualan dapat ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama, berdasarkan jenisnya, meliputi ruang lingkup kegiatan penjualan dalam upaya menjual barang atau jasa. Yang kedua, berdasarkan asal produk. Ruang lingkup kegiatan penjualannya meliputi kegiatan penjualan hasil pertanian, perikanan, hasil hutan, hasil industri, penjualan hasil pengadaan jasa atau fasilitas. Yang ketiga, berdasarkan luasnya, ruang lingkupnya meliputi kegiatan penjualan dalam negeri atau domestik dan penjualan luar negeri atau ekspor. Yang terakhir, yang keempat, berdasarkan besarnya usaha, lingkup kegiatan penjualan meliputi kegiatan penjualan eceran, partai kecil, dan partai besar. Yang kelima, berdasarkan tempat menjual, ruang lingkup kegiatan meliputi kegiatan penjualan di toko, di pasar, kaki lima, dan kegiatan penjualan keliling. Yang keenam, berdasarkan cara pembayarannya meliputi kegiatan penjualan tunai, kredit, baik maupun angsuran maupun sewa beli. Yang ketujuh, berdasarkan waktu pelaksanaannya meliputi kegiatan penjualan sekarang atau kegiatan penjualan berjangka, kegiatan penjualan inden, kegiatan penjualan ijon, pertanian yang dijual sebelum panen karena dibeli secara ijon. Berdasarkan prosesnya, ruang lingkup kegiatan meliputi persiapan, pra-penjualan, pelaksanaan penjualan, dan layanan purna jual. Menjelaskan dokumen transaksi penjualan tunai atau on cash. Pada transaksi jual beli, pembeli biasanya menerima bukti pembayaran dari pedagang, baik itu sebagai faktur debit maupun nota debit, karena di sini bersifat on cash atau penjualan secara tunai. Faktur penjualan tunai. Faktur penjualan atau dalam istilah asingnya yaitu sales invoice adalah lembar bukti tagihan atau bukti transaksi kepada pelanggan atas pembelian suatu barang atau jasa. Faktur penjualan biasanya dikirim oleh pemasok bersamaan dengan atau setelah pengiriman barang atau jasa. Tidak ada bentuk baku mengenai faktur ini dimanapun, sehingga perusahaan dapat mengubah bagian-bagian faktur tersebut sesuai dengan keperluannya masing-masing. Contoh faktur penjualan tunai. Yang pertama, paling atas sebelah kiri diisi nama perusahaan penerbit faktur tersebut. Bawahnya diisi dengan alamat perusahaan penerbit faktur. Yang ketiga diisi oleh nomor telepon perusahaan penerbit faktur. Di tengah ada judul mengenai lembar faktur penjualan tunai. Selanjutnya di bawahnya sebelah kiri tanggal diisinya faktur tersebut, nama konsumen, dan alamat konsumen. Sebelah kanan ada nomor faktur, yang keduanya yaitu nomor telepon dari konsumen tersebut. Dalam tabel ada nomor, kode barang, deskripsi barang, unit barang, harga satuan, dan jumlah. Dari bawah tabel tersebut ditotalkan jumlah penjualannya berapa. Jangan lupa di bagian bawah ditandatangani oleh konsumen dan pramuniaga yang membuat faktur penjualan tunai tersebut. Nota debit. Nota debit merupakan dokumen yang menjadi bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan. Secara sederhana, nota debit digunakan untuk mendebit atau mengurangi. Maka, jika dikaitkan dengan usaha jual beli barang atau jasa, berarti nota debit berguna untuk mengurangi utang usaha pembeli yang harus dilunasi. Lembar nota debit biasanya dibuat minimal rangkap 2. Lembar asli dikirimkan pembeli kepada penjual bersamaan dengan pengembalian barang yang dibeli. Sedangkan lembar lainnya disimpan pembeli sebagai bukti pencatatan. Contoh nota debit. Sebagian kiri atas diisi nama perusahaan, di bawahnya diisi
diisi dengan alamat perusahaan. Beralih ke sebelah kanan ada nomor nota dan tanggal diterbitkannya nota. Baru di bawahnya ada judul dari nota debit. Selanjutnya beralih kepada sebelah kiri bawahnya, yaitu kepada tujuan diberikannya si nota debit. Bawahnya ada alamat diberikan kepada tujuan dari nota debit tersebut. Dalam tabel itu ada terdiri dari satu nomor, keterangan, unit, harga satuan, jumlah, dan nanti di bawahnya ada jumlah total keseluruhan. Jangan lupa di sebelah kanan ada penandatanganan pembuat nota debit menjelaskan dokumen transaksi penjualan kredit atau on account. Pada umumnya, piutang timbul dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Mengingat piutang merupakan harta perusahaan yang sangat penting, maka harus dilakukan prosedur pencatatannya. Faktur penjualan kredit. Jika barang dibeli secara kredit, maka bukti transaksi yang keluar adalah faktur pembelian kredit. Tujuan dari faktur ini adalah bukti tagihan dari supplier. Intinya, sebagai catatan pengakuan utang atas pembelian barang dagangan secara kredit kepada supplier. Contoh faktur penjualan kredit. Paling atas itu ada nama dan logo perusahaan jika ada. Selanjutnya ada alamat perusahaan. Lalu masuk ke tabel yaitu faktor penjualan kredit. Ada kode customer, nama customer, alamat customer. Sebelah kanannya ada nomor faktur dan tanggal jatuh tempo. Dalam tabel ada nomor urut, nama barang, banyaknya, harga. Lalu di bawah ada total barang, uang muka yang dibayar, dan sisa pembayaran. Di bawahnya ada titik mangsa, misalkan Bandung, tanggal berapa pada saat pembuatan dari faktur penjualan kredit tersebut. Tidak lupa untuk faktur ini harus ditandatangani oleh penerima dan yang membuat dari faktur penjualan kredit tersebut. Nota kredit. Nota kredit adalah dokumen yang membuktikan terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan akibat adanya penurunan harga karena adanya kerusakan atau ketidaksesuaian dari kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan atau karena terjadinya pengembalian barang dagangan. Nota kredit dibuat dan ditandatangani penjual dan berguna bagi penjual untuk mengurangi piutang usaha yang akan ditagihkan kepada pembeli. Sama seperti nota debit, nota kredit biasanya minimal dibuat rangkap 2. Lembar pertama, dokumen asli diberikan kepada pembeli, sementara lembar lainnya disimpan oleh penjual. Contoh nota kredit. Bagian atas ada kode perusahaan, di bawahnya ada judul nota kredit. Di sebelah kiri dijual kepada, alamatnya di mana. Sebelah kanannya ada tanggal nota kredit, ada nomor nota kredit, ada nomor dari faktur dari pengembalian, dan tanggal dari nomor faktur tersebut. Di dalam tabel ada satu nomor, nama barang, unit, harga satuan, jumlah, dan jumlah total. Lalu ada bukti pencatatan akuntansi. Di situ ada rekapitulasi nomor rekening, debit dan kreditnya ada berapa. Diketahui oleh siapa ditandatangani, lalu bagian dari penjualannya pun harus menandatangani nota kredit tersebut. Persyaratan transaksi penjualan kredit. Syarat pembayaran dalam penjualan atau pembelian secara kredit merupakan aturan pembayaran yang dibuat oleh penjual tentang besarnya potongan tunai, waktu tenggang mendapatkan potongan tunai, dan waktu tenggang pelunasan kredit tanpa potongan tunai. Syarat yang pertama, N/30, yaitu syarat pembayaran kredit dengan ketentuan waktu tenggang pembayaran kredit selama 30 hari setelah transaksi terjadinya tanpa mendapatkan potongan tunai. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2015 dibeli barang dagangan sebesar Rp25 juta dengan nomor faktur 1015 dengan syarat N/30. Pembelian barang dagangan secara kredit ini harus dilunasi sebesar Rp25 juta tanpa potongan tunai paling lambat pada tanggal 31 Januari 2015. 2/10 N/30. Syarat pembayaran kredit dengan ketentuan. Jika pembeli melunasi utangnya pada tanggal tenggang waktu potongan yaitu 10 hari setelah terjadinya transaksi,
akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari jumlah pembelian. Sedangkan jatuh tempo pelunasan utang selama 30 hari setelah terjadinya transaksi. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2015 dibeli barang dagangan sebesar 25 juta rupiah dengan nomor faktur 1015 dengan syarat 2/10 N/30. Artinya, jika pembeli melunasi 10 hari setelah tanggal 1 Januari 2015, yaitu tanggal 2 sampai dengan 12 Januari 2015, maka pembeli akan mendapatkan potongan tunai 2% dari pembelian kredit, yaitu sebesar Rp500.000. Jadi, pembeli melunasi utang senilai Rp24.500.000. Jika pembeli melunasi utangnya pada tanggal 13 sampai dengan 1 Februari 2015, maka pembeli tidak mendapatkan potongan tunai dan utangnya dibayar sebesar tetap Rp25 juta. Yang ketiga, EOM atau end of month. Syarat pembayaran kredit dengan ketentuan pembeli harus melunasi utangnya pada akhir bulan. Contoh, pada tanggal 15 Januari 2015 diberi perlengkapan kantor sebesar Rp25 juta dengan nomor faktur B205 dengan syarat end of month. Pembeli harus melunasi utangnya pada akhir bulan Januari 2015, yaitu pada tanggal 31 Januari 2015 tanpa potongan tunai. Selanjutnya, N/15 end of month. Syarat pembayaran kredit dengan ketentuan pembeli harus melunasi utangnya 15 hari setelah tanggal akhir bulan dan tidak mendapatkan potongan tunai. Contoh, pada tanggal 15 Januari 2015 diberi perlengkapan kantor sebesar Rp25 juta dengan nomor faktur B205 dengan syarat pembayaran N/15 end of month. Pembeli harus melunasi utangnya 15 hari setelah tanggal akhir bulan Januari 2015, yaitu pada tanggal 15 Februari 2015 tanpa adanya potongan tunai. Selanjutnya, ada 2/10 end of month. Syarat pembayaran kredit dengan ketentuan, jika pembeli melunasi utangnya 10 hari setelah tanggal transaksi, maka pembeli mendapatkan potongan tunai sebesar 2%. Sedangkan jatuh tempo pelunasan utang pada tanggal akhir bulan. Contoh, tanggal 5 Januari 2015 dibeli barang dagangan secara kredit senilai Rp5 juta dengan syarat 2/10 end of month. Jika pembeli melunasi utangnya 10 hari setelah tanggal 5 Januari, yaitu pada tanggal 6 sampai dengan 15 Januari 2015, maka pembeli mendapatkan potongan tunai sebesar 2% dari Rp5 juta, yaitu Rp100.000. Jadi, pembeli melunasi utang senilai 5 juta dikurangi Rp100.000, yaitu Rp4.900.000. Sedangkan jatuh tempo pelunasan utang pada tanggal 31 Januari 2015. Demikian pemaparan mengenai materi administrasi transaksi KD5. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.